Itu harganya bukan 100 juta. Katanya Kodel mau ke Malaysia undang deh. Iya, kemarin dia tuh bilang pas preskon sama si Rasman itu ya, si Turtle itu dia bilang doakan saya akan mewakili Indonesia karena akan ada kompetisi dan di seluruh yang diwakili di seluruh dunia. Dia di Malaysia. Kalian harus support. Ya, dia mewakili Indonesia. Kalian harus support ya. Kalian harus support, nggak boleh jahat. Dia mewakili Indonesia. Mungkin Indonesia bukan Indonesia Raya kali. Indonesianya mana gitu. Jadi si DPI, si siapa itu? Jadi si Mira itu katanya mau beli motor. Itu harga bukan 100 juta ya. Itu lebih dari 1 juta. Nah, katanya mau beli tuh, katanya mau DP dulu, tapi udah lama, udah cerita dia tuh janji udah lama mau DP, udah lama. Nah, kemarin sempat ditagih tuh 100 juta udah dikirim. Mau diminta lagi, tapi Kaniki nggak mau. Ya. Itu harganya nggak 100 juta sayang. Itu intinya dia harganya di atas 300 di atas 500 deh kelihatannya. Motor mahal banget deh kelihatannya. Gitu. Terus katanya mau beli rumah, katanya janji mau beli rumah. Alah, dia kebanyakan janji, orang kayak orang kampanye. Kebanyakan janji mulu. Ya, jadi si Pudel itu bakal ngedance di Malaysia, akan mengguncang menara Petronas. Menara yang di Malaysia itu sebenarnya menara yang Petronas ya. Menara Petronas ya, yang menara kembar itu. Nah, dia mau ngedance di Malaysia, mengguncang Kuala Lumpur atau nggak tahu deh itu. Untuk perwakilan Indonesia. Gue sih mah nggak merasa terwakilkan ya. Mungkin dari kalian ada yang merasa terwakilkan, support deh tuh Kudel. Ya. Kudel tuh support deh. Ya. Kalau gue sih nggak mau ya, karena gue tidak merasa terwakilkan sebagai warga Indonesia. Minggu depan pasti bakal bentar lagi pasti akan ada panggilan lagi untuk si Fadel, karena dari Panikia kelihatannya bakal ada pemanggilan akan BAP ulang deh. Pemanggilan saksi terus apa gitu banyak. Jadi nanti habis itu Fadel akan dipanggil. Ya, akan dipanggil. Nanti nggak tahu deh dia kelanjutannya apa deh. Soalnya udah di babak baru, udah di naik tahap. Bukan di tahap ecek-ecek klarifikasi doang, udah naik tahap. Udah naik tahap nih. Udah naik tahap ya. Bukan di tahap klarifikasi, bukan. Udah naik tahap. Ya. Intinya kalau Fadel bisa masuk penjara, semua Indonesia akan merdeka. Ngantuk banget. Iya, gue ngantuk banget anjir. Gue kalau live tuh ngantuk. Tapi kalau udah selesai live ya, nggak tahu deh. Kesel banget gue. Mungkin gue capek dengan si Fadel nih, lama banget. Tapi nggak apa-apa lah. Kita harus semangat ya. Harus semangat untuk bisa Fadel itu masuk ke hotel berbahan besi, full besi. Ya guys ya, jadi seperti itu. Semangat Pudel blundernya, ya semangat blundernya ya. Karena yang bikin blunder itu si Fadel dan si Rasman, ya. Kenapa si Fadel itu dikasih sama kasih dan mempercayai si Rasman itu si pengacaranya
si Rasman. Kenapa? Karena si Rasman itu adalah pengacara yang tidak profesional. Itu pun rekomendasi dari sebelah untuk memakai si Rasman, karena tahu nih, karena Rasman itu kalau menanggapi kasus itu bakal blunder, ya bakal nggak jelas. Jadi wajar kalau ini kasusnya blunder karena si Rasman pengacaranya. Semangat kalian, semangat. Pokoknya kalian pantengin terus. Minggu-minggu ini, minggu depan, minggu lusa kalian pantengin terus. Ya, kalau kalian kerja jangan lupa kalian harus buka tuh TikTok apa segala macam, Instagram. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Oh iya, guys. Terus laporan Rasman, gak tahu itu si Rasman kan dia menyambangi Kementerian Pemberdayaan Manusia sama katanya perlindungan anak. Terus dia mau ngasih bukti bahwa ada 3 bukti, ya. Ada 3 bukti, ada eksploitasi anak, ada perundungan anak, dan ada pelantaran anak. Gue nggak tahu itu bukti diambil dari mana, gue nggak tahu. Ya namanya juga Rasman dia. Kalau nggak ngarang bukan Rasman namanya. Gue nggak tahu. Dan haknya dia itu kok sibuk-sibuk ke kantor kementerian tuh buat apa? Haknya dia itu apa? Itu yang bikin blunder. Yang bukan urusannya, kantor yang bukan urusannya, dan orang yang bukan urusannya dibawa-bawa tuh. Ya, dibawa-bawa. Gak tahu deh. Mungkin lagi gabut kali. Mungkin sudah lelah sendiri. Si Rasman itu, ya, katanya nih, kan kemarin dia bilang si Rasman itu bilang sebelum dia dekat sama si Fadel, dia dekat adalah salah satu cowok bule yang inisialnya A. Tuh, ya, itu. Tapi gue nggak tahu dia udah jadian atau belum, nggak tahu. Setelah itu dia deket sama bule, katanya si Fadel dikambing hitamkan lah. Lu bukan kambing, dan lo emang hitam tapi lo bukan kambing. Lo itu Bigfoot bukan Bigfoot ding, bukan. Lo itu apa ya? Iya kayak lo udah gak tahu. Udah deh kelihatannya. Gue juga kangen. Tapi kan dia masih punya TikTok, pantengin aja TikToknya. Gitu ya. Jadi gitu. Si Fadel bilang intinya gue dikambing hitamkan sama si cowok yang dulu dekat sama si Laura, yang cowok bule yang inisial A itu. Gitu, si Fadel bilang begitu. Gitu lah ya guys. Greg, lebih tepatnya yang manusia monster hijau hidungnya gede. Maksudnya siapa? Siapa manusia monster? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Oh, dia bukan manusia monster. Dia adalah kuda-kuda ninja berkodam turtle. Ya. Dia ada kuda-kuda ninja berkodam turtle. Gitu. Terus kalian lihat nggak live-nya ini orang tadi? Nih. Lihat nggak live-nya ini orang? Lihat nggak? Kalian ada yang lihat nggak ini live-nya orang? Ini adalah teman atau mungkin teman dekat atau asistennya si Maria Hayati, ya. Dia tadi live nantang si Nikita Mirzani, katanya dia akan bongkar siapa itu Nikita Mirzani. Terus dia jual diri, terus dia juga mau bongkar siapa jati diri Nikita Mirzani yang sesungguhnya. Gitu.
Gue nggak tahu ini mungkin asistennya atau saudaranya atau temennya, soalnya ada di video dia deket banget kelihatannya sama si Maria Hayati nih yang Ratu Emas, bermerkuri dan hidroquinon. Ini kalau ngomong belepetan deh selalu deh. Gitu ya guys. Coba deh lihat mukanya merah-merah kayak gitu. Ya, ditipu sama Maria tuh. Sama Mari tuh. Maria Hayati tuh ditipu. Dia kebanyakan kebanyakan pakai merkuri dan hidroquinon deh kelihatannya. Ya. Mira Kak, Mira. Oh iya, Mira. Mira. Gue bilangnya apa? Mira. Aduh. Nggak tahu lah, itulah intinya lah ya guys ya. Maaf kalau salah ya. Ya dia tuh. Dia masih merah loh. Nggak tahu aslinya deh kelihatannya. Mungkin bukan merah lagi ya. Tuh. Dia bukan kena flek atau mungkin jerawat. Bukan. Dia kena azab. Azab memakai merkuri. Krimnya si Mira Hayati. Krimnya Mira Hayati, MH itu bukan singkatan dari Mira Hayati, tapi merkuri dan hidroquinon. Jadi kalau dia live, jangan pada beli ya, karena berbahaya bahannya. Doktif aja yang sudah mereview nggak kuat sama baunya, apalagi mau review produknya. Ngerti? Harus ngerti kalian. Ya. Ya guys. Komentarnya Mirmir, iya karena biar nggak pada tahu kalau itu produknya abal-abal, produknya berbahaya, produknya itu berbahan overclaim, ya biar tahu ya, makanya dijual murah. Kan ada tuh di Vitis Liveran. Kenapa? Kan ada yang komen, kenapa kan senjatanya dijual murah? Karena kita di pabrik sendiri, kita punya apoteker. Maksudnya gimana sih apoteker? Lo jangan racik sendiri. Krim gue lihat dokter nge-review si krimnya Mira ini, kan dia mencium tuh. Udah apa namanya? Udah uring-uringan sedoktif. Berarti kan emang itu krimnya berbahaya buat kalian ya. Jadi jangan pakai. Jangan dipakai. Yang beli emang otaknya dong. Jangan nanti muka lo rusak, muka lo bopeng, lo stres, bunuh diri, ya kan? Lo harus tahu bahwa lo skincare itu harus ada resepnya, harus ada izinnya, harus ada izin dari BPOM. Lo aja nggak ada izin dari BPOM, ya. Gitu ya. Jadi buat Mira Hayati, ya lo bikin gue pusing, ya. Adalah seperti itu ya guys. Ini belakang siapa? Belakang itu adalah teman dekat, saudara atau asistennya si Mira Hayati ya, yang mukanya kena azab tuh. Kalian bisa cek tuh orang. Ya. Oke. Oke ya guys ya. Kita sendiri lah. Nih. Mana nih? Tuh. Lihat jarinya aja pada hitam-hitam tuh. Katanya dia memakai body lotion yang apa tuh namanya? Apa namanya gue lupa. 10 kali booster ya? 10 kali booster. Tuh pada hitam-hitam. Katanya efek dari pemakai body lotion yang 10 kali booster itu jari-jarinya pada hitam tuh, jari-jarinya pada hitam ya kan. Terus sikutnya pada hitam, kakinya pada hitam. Ya. Gue nggak tahu deh tuh. Itu bukan karena 10 kali booster.
Itu efek dari Merkuri yang mengendap, ya. Itu efek dari Merkuri yang berlebihan karena mengendap. Karena kan ditekukan jari ini kan menekuk nih. Nah, lipatan-lipatan inilah yang bisa mengendap. Tuh, bisa mengendap dan bisa mengendap di kulit. Itu bahaya, makanya dia menghitam. Nanti kelamaan-kelamaan menghitam jadi busuk. Gitu. Jadi bahaya banget ya. Tuh. Dia padahal itu masih muda loh, si Mira Hayati ini loh. Masih muda dia. Ya. Ini nggak tahu deh tuh. Tuh. Itu efek memakai Merkuri berlebihan. Katanya kan dia kan memakai body lotion dosing, ya benar, dosing dan 10 kali booster. Tuh. Ya. Tuh, makanya pada hitam. Ya. Pada hitam, guys. Pada hitam ya. Honor Mira Hayati terletak di kawasan Kelurahan, sudah disegel rumahnya. Ya, sudah disegel rumahnya ya. Oke guys, gue jadi ngantuk bang. Nanti gue malam gue live jam berapa ya? Gue mau gue sekarang jarang banget live karena kalau pulang tuh sekarang ngantuk, main tidur, istirahat. Nanti kalau misalkan ada info update atau info yang benar-benar sudah meledak, nah baru gue mau live tuh. Gitu ya guys, jadi itu seperti itu. Jadi kalian untuk yang nunggu Fadel dipanggil, kalian tunggu aja minggu depan, kalau nggak minggu lusa tunggu ya. Terus habis itu gue mau cari